Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Kali ini saya akan membawakan kisah sebuah keluarga yang terkena teluh Jawa di tahun 1990-an. Kejadian-kejadian tragis dan horor menimpa keluarga ini. Bagaimana ceritanya? Silahkan like dan subscribe channel ini dulu ya. Disclaimer, semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Narasumber Pak Slamet. Oke, cerita dimulai. Keluarga Santoso terdiri dari ayah Santoso, ibu Lasmini, anak pertama Ningrum, anak kedua Panggih, dan ada 2 orang lagi yaitu para pesuruh atau pembantu, yang mana Pak Slamet, narasumber, dan Mbok Urip. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung 1990, Santoso Sosromi Harjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu, sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya Lasmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titer insinyur pertanian, Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Ningrum 10 tahun dan adik laki-lakinya Panggih 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Mbok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung sekira tahun 1991-92, usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan dililiklah 1 bangunan luas bekas gudang cengkeh juga, milik Pak Carik tetangganya, sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Namun sudah lama bangkrut dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal, kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo, anaknya, beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo Silak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, Pak Carik, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu terjual. Tapi dahulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya, Pak Carik, itu kata Bowo. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya di desa, Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya dia sangat menginginkannya. Karena tempatnya yang bagus dan strategis, di sini dia mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Dihubunginya petugas bank, tempat Bowo berhutang, kebetulan orang itu adalah temannya. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapat informasi kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi di situ Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, sekira 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar ini tentu cukup membuat Santoso senang.
Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba, dan sesuai prediksi Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi sekira beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan Santoso, mulai terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Mbok Urip. Pertama dialami oleh Pak Slamet dan Mbok Urip. Malam itu sekitar pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki Bakiak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang mendengar dengan jelas, karena tempat mereka tidur bertempetan dengan beteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama karena jarak beteng dan rumah agak jauh. Mbok Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara Bakiak itu masih ada yang kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat wujudnya seperti orang biasa. Namun rambutnya panjang sepertinya seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang gak sedang mengamati, namun dia tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga. Mbok Urip mengira itu orang gila. Sopo kowe dek? Apa nang kono? Siapa kamu? Lagi apa di situ? Kata Mbok Urip. Tapi sosok itu hanya tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran, beteng dari rumah Santoso ini tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa ya. Jadi sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet menghampiri sambil mengacungkan kelewang untuk menakut-nakuti, bermaksud mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip ikut berjalan di belakangnya. "Hus, lungo deh," kata Pak Slamet dengan nada tegas, memerintahkan orang tersebut untuk pergi. Namun orang itu tidak bergerak, malah terlihat menaburkan sesuatu ke udara. Pak Slamet dan Mbok Urip pun mendekat dan menanyanya kembali. "Weh, lungo deh, wong gedek. Weh, pergi kamu, orang gila." Mendengar teriakan itu, orang tersebut menoleh. Dan di sini Pak Slamet dan Mbok Urip terkejut, karena sosok itu tidak berwajah, sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Mbok Urip pun berlari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat itu. Pak Slamet dan Mbok Urip meringkuk di balik pintu pavilion huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin. Mbok Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, "Untuk ukuran demit itu terlalu nyata. Nek demit iku semerawang, Met. Kalau hantu itu transparan, Met." Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya Mbok Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah basah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas Mbok Urip segera membicarakannya dengan Pak Slamet. Lek, lemah kuburan ya, Met. Jangan-jangan tanah kuburan ya, Met, ujar Mbok Urip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakannya dengan juragannya. Tapi rasanya percuma, karena Santoso ini orang berpendidikan. Tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu, meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya. Dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juragannya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengteh baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba saja Agus sowan ke rumah juragannya, Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya, tapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh menurut Pak Slamet. Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup anak, dia sudah jadi mandor.
Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang hari Pak Slamet menanyai semua pengawai di gudang itu, dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso, dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya, dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Jangan-jangan iki ono opo to Mas Agus? Mbok cerita karo aku. Koyone ono sing ora beres. Sebenarnya itu ada apa tuh Mas Agus? Cerita dong sama saya. Kok kayaknya ada yang tidak beres?" Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab, "Neng ojo ngomong-ngomong Juragan Toso yo Kang. Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Mas." Akhirnya Agus pun bercerita. Ketika Agus menyortir cengkeh, waktu itu sore hari. Di situ tinggal Agus sendiri. Biasa memang Agus lalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menyortir cengkeh, tercium bangkai yang sangat bau. Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari karena gudang itu memang cukup luas. Dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu, tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. "Wah, aku harus lapor juragan ini," ujar Agus. Takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing, namun besarnya seukuran sapi. Dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, "Pergi dari sini, daripada saya makan." Kejadian itulah yang membuat Agus, yang sudah hampir 5 tahun bekerja dengan Juragan Santoso, memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus yang tampak ketakutan dan terguncang, Pak Slamet berasumsi bahwa Agus benar-benar mengalami hal yang menakutkan. Pak Slamet pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbok Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus, langsung bertanya. Pak Slamet pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbok Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus, langsung bertanya, "Piye Agus, Met? Mestinya ada apa-apa tuh. Bagaimana keadaan Agus, Met? Pasti ada masalah kan?" Pak Slamet kemudian menceritakan situasi tersebut kepada Mbok Urip. Mbok Urip menimpali, "Koyone ono sing gawe patoso ya, Met." Sepertinya ada yang menggunakan Pak Santoso ya, Met. Hal ini diucapkan setelah mereka melihat sosok tak berwajah sehari sebelumnya. Sementara itu, Ningrum, anak Santoso, telah sakit hampir sebulan dan kondisinya cukup parah karena cacarnya sampai ke lidah. Pak Slamet baru menyadari keparahan penyakit Ningrum pada saat itu, yang sebelumnya dia kira hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu Lasmini, istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas bakal mandi untuk Sih Panggi, anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juragannya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh, tak biasanya Lasmini, istri juragannya itu, terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juragannya. Tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. "Bu, airnya sudah panas, Bu," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar, tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Lasmini
dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini menyiramkan air panas itu ke kepalanya. Kemudian dia teriak. Seakan tak sadar apa yang barusan ia lakukan, Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil juragannya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Pak Slamet tak bercerita tentang apa yang sebenarnya. Dilihatnya sore itu, sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Slamet. Baginya kematian Lasmini sangat tidak beres, karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Lasmini, istri juragannya, menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso, tak terkecuali Pak Slamet dan Mbok Urip. Pasalnya meski hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian, dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung setelah kepergian Lasmini, Ningrum anak sulung Santoso belum juga sembuh. Bahkan menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet, cacar air Ningrum semakin parah menjalar sampai lubang telinga, lubang hidung, dan lidah. Keadaannya memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu ada hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat busuk. Itu terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juragannya perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi, padahal itu nasi baru, yang ditanak esok hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning dan berlendir. Hari pun berlalu, terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal, kini Ningrum si sulung pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari. Seperti biasanya setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Mbok Urip melihat hal yang tak biasa. Ningrum tidur dengan tengkurap, dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tak direspon. Di sini Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tak enak. Dengan perlahan dia memegang kaki Ningrum. Sudah dingin. Mbok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juragannya. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggih yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Ningrum oleh ayahnya dengan suara bergetar seakan tahu hal buruk tengah terjadi. Santoso memegang tubuh anaknya, menggoyang-goyangkannya. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso langsung membalikan badan Ningrum dengan perlahan. Nampak ada kesulitan, karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika Santoso sadar, anaknya sudah tiada. Dia menangis terisak dengan suara parau. Apa meneh ya Allah? Apalagi ya Allah? Pak Slamet segera mengerahkan Panggih yang juga menangis ke Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet segera merangkul dan memapah juragannya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggih, Mbok Urip mengabarkan kabar duka ke warga kampung kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah, utama untuk menjaga Panggih. Sementara itu, perihal nasi busuk itu terus saja terjadi. Tapi nampaknya Santoso belum menyadari peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso, Panggih, Pak Slamet, dan Mbok Urip menonton TV, terdengar ledakan dari teras depan rumahnya. Dor! Santoso yang pertama kali keluar memeriksanya seketika terkejut dan memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ lantai teras sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juragannya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan agak hangat. Santoso mencoba melogikakan kejadian ini. Dia memperkirakan ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh septi tang. Tapi Santoso juga agak keheranan. Pasalnya septi tang rumah ini berada jauh 30 meter di belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai,
Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu langsung merebutnya. Di sini dia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya Pak Slamet pun mulai buka suara perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Santoso sempat membantah dan tidak percaya, tapi di sini Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya. Bisa jadi ikut teluh loh Pak Santoso, begitu kata Mbok Urip. Belum pasti benar tidaknya, kita bilang dulu saja dengan Mbah Kiai Mangun. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun, sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mangun mulai keliling di sudut-sudut rumah Santoso sembari berzikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso. Sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak, Mbah Mangun berkata, "Ini teluh Jawa, malah petakannya ada 3, pikiran, harta, dan penyakit." Saya jelaskan sedikit ya. Kira-kira begini, teluh Jawa menurut Mbah Mangun ini, malapetaka yang didatangkan itu ada 3 macam. 1, mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi diceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya sendiri. 2, penyakit, ini mungkin yang dialami oleh Ningrum. 3, harta, di sini harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata juga, satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Ceritanya sampai sini dulu, kita lanjut besok di part 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.